Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari request yang pertama atau komen yang pertama adalah mulai dari Mia Heriani. Kakak, tolong readingkan lagi. Kenapa mantan aku selalu like dan komen di setiap status? Oh, ini sudah ya, oke. Dari Sahira Utami. Apakah pasanganku mencintaiku atau modus? Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah dia cinta atau modus ya? Oke, kita akan baca bersama-sama. Fokus ya, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia cinta atau modus? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia cinta atau hanya modus? Oke, tarotku tebar kartunya. Oke, ada yang terbalik. Tarotku ulangi ya. Kembali fokus, bayangkan si dia ya. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia cinta atau modus? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah dia cinta atau modus? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, pilih satu kartu ya. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia cinta atau modus, kita akan lihat sama-sama. Kartu Death sebenarnya adalah sebuah simbol di mana mungkin awalnya dulu ini hanyalah sebuah modus, namun seiring berjalannya waktu akhirnya ini menjadi suatu perasaan cinta yang kuat ya. Berawal dari modus tapi akhirnya menjadi cinta. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah dia berbagi perasaannya, yang ini juga bukan ke arah modus karena dia membagi hatinya, membagi apa yang ada dalam dirinya, membagi emosinya, yang ini juga ke arah cinta ya. Ini yang memilih paling kanan, yang ini masih proses, nggak bisa dibilang modus juga, nggak bisa dibilang cinta, tapi yang pasti hubungan ini masih berproses dan masih belum bisa ditentukan akan menjadi cinta atau ini hanyalah sebuah modus. Yang pasti ada nilai materi dalam hubungan ini, ada nilai fisik, entah itu dia mencintai kita karena fisik kita atau kalau dia mencintai kita karena ada suatu keuntungan materi yang bisa dia dapat. Tetapi ini belum bisa ditentukan murni modus ataupun memang murni cinta ya. Ini masih antara. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Komen selanjutnya adalah kita lihat bersama-sama dari Indah Libra. Sahabat tarotku, saya hadir resonate dengan kanan. Terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih kembali. Nah, untuk para sahabat nanti yang sudah tarotku like komennya berarti sudah tarotku buatkan videonya ya. Kemudian dari Indra Libra kembali, saya hadir sahabat tarotku, terima kasih. Dari Serena Angel, request Kak, apakah dia akan kembali kepadaku? Oke, untuk yang punya seseorang yang kita kira-kira ingin tahu apakah dia akan kembali atau tidak, bisa ikuti pembacaan ini ya. Fokus, bayangkan si dia. Bayangkan si dia, sekarang tanyakan dalam hati. Apakah si dia akan kembali padaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah si dia akan kembali padaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia akan kembali? Kita lihat sama-sama. Kartu Death juga sebuah simbol transformasi besar. Jika dia pernah pergi, ini adalah menyimpulkan bahwa dia akan datang kembali ya. Karena di kartu Death, jika awalnya dia masih ada, malah ini akan dia jadi pergi. Namun karena ini sebaliknya, dia sudah pergi, transformasi besar terjadi, dia akan kembali pada kita ya. Yang ini akan kembali. Sedangkan yang di tengah, kartu Empress ini sebenarnya memberikan sebuah simbol. Selama kita bisa membuat dia merasa dicintai, disayangi, dimengerti, dan dipahami, maka dia akan kembali. Namun jika kita tidak bisa memberikan perasaan itu, maka yang ini ke arah tidak kembali ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, kartu Knight of Pentacle. Sebenarnya di sini Knight ini tidak bergerak ya, khususnya Knight of Pentacle. Kita lihat posisi kaki kuda hanya diam saja, yang lainnya ada beberapa yang melangkah kudanya. Jadi karena tidak bergerak, berarti tidak ada perjalanan dia kembali pada kita. Yang ini nggak kembali, yang ini tergantung kondisi apakah bisa membuat dia merasa dipahami, dimengerti, dicintai seperti seorang ratu ya. Kita harus memanjakan dia, kalau memang bisa memenuhi kondisi itu, dia kembali.
Sedangkan yang ini ke arah dia akan kembali ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Leonardo dekat Priuk. Request dong Mas Tarotku, siapa yang lebih mencintaiku? Orang baru atau orang masa lalu? Terima kasih Mas Tarotku, terima kasih kembali ya. Kita akan baca sama-sama. Fokus. Oke, fokus ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati mana yang lebih mencintaiku? Orang baru atau orang masa lalu? Sekali lagi, fokus ke diri, tanyakan dalam hati mana yang lebih mencintaiku? Orang baru atau orang dari masa lalu? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah orang baru atau orang dari masa lalu? Kartu Queen of Pentacles sebenarnya menoleh ke arah masa lalu ya. Yang ini adalah lebih ke arah orang dari masa lalu. Sedangkan yang ini adalah simbol suatu awal baru, langkah baru. Yang ini lebih ke arah orang baru. Sedangkan yang paling kanan, yang ini adalah menuai dari apa yang pernah ditabur sebelumnya. Karena sebelumnya berarti ini juga masa lalu ya. Yang paling kiri dan paling kanan ini masa lalu, dan yang tengah ini orang baru ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Dari Indah Libra, saya hadir sahabat Tarotku, terima kasih. Kemudian dari Jin Guahira, request apakah aku akan kontak lagi dengan mantanku? Oke, kita baca bersama-sama ya. Fokus ya, bayangkan si dia, ya, si mantan. Tanyakan dalam hati, apakah aku akan berkontak lagi dengan mantanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku akan berkontak lagi dengan mantanku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan berkontak lagi dengan mantanku? Kita lihat sama-sama. Kartu Magician lebih ke arah sebenarnya ada kesempatan itu, biarpun mungkin kontaknya bukan kontak jangka panjang, hanya pertemuan sesaat, tetapi ada kondisi akan bertemu atau berkontak lagi ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah akan berkontak, namun kontrol penuhnya ada di diri kita. Kita siap nggak? Kita ingin nggak berkontak dia? Kesempatan berkontaknya ada. Kalau kamu ambil kesempatannya ya kamu berkontak dengan dia. Tapi kalau kamu tidak ambil, kamu bisa memilih untuk tidak berkontak. Karena saat berkontak bisa saja hal-hal yang selama ini memang sudah sama-sama memutuskan untuk melangkah masing-masing, akhirnya malah terjalin hubungan lagi, dan ini bukanlah hal yang baik karena bisa jadi dia udah punya pasangan lagi dan kamu pun mungkin sudah ada orang lain yang dekat ya. Ini pilih paling kanan, yang ini lebih ke arah tidak, masing-masing berfokus pada kehidupannya dan jalan yang sudah dipilihnya masing-masing ya. Yang ini iya hanya sesaat, yang ini bisa berjumpa, bisa berkontak, tapi ada indikasi kalau bertemu malah beberapa hal yang terjadi kurang begitu positif untuk hubungan masing-masing ya. Yang ini lebih ke arah tidak. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Mia Heriani. Terima kasih kakak, semoga semudah-mudah benar dan resonate. Tapi saya cuekin saja dulu. Pilih yang kanan, aku pertimbangkan semua kata-kata kakak. Terima kasih. Kemudian dari Sahrul Arifin. Request ya kak, kejutan apa yang akan datang di bulan September nanti? Oke, kejutan untuk bulan September nanti ya. Kita akan baca sama-sama. Fokus. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Kejutan apa yang akan aku dapat di bulan September? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kejutan apa yang akan aku dapat di bulan September. Sekali lagi, kejutan apa yang akan aku dapat di bulan September. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kejutan apa yang akan didapat?
Sepertinya kejutan yang muncul adalah sesuatu yang membuat kamu cukup khawatir secara pikiran. Kabar-kabar kurang menyenangkan, kabar-kabar nggak nyaman yang mengejutkan kamu dan bisa membebani pikiranmu, itu yang akan kamu dapat kejutannya di bulan September ya. Ini untuk yang memilih kartu paling kiri. Sedangkan yang memilih kartu tengah, ada beberapa kejutan yang terhubung dengan masalah hubungan yang sedang kamu jalani, dan ini juga bukan ke arah yang positif. Karena bisa jadi akan ada sebuah kondisi di mana kamu mempertimbangkan ulang hubungan yang sedang kamu jalani. Bisa jadi karena jenuh, bisa jadi karena ada beberapa prinsip yang dia langgar ataupun mungkin kamu langgar yang akhirnya terbongkar di bulan ini ya. Ini yang memilih paling kanan. Kejutan yang didapat adalah, yang memilih kartu paling kanan adalah ada sebuah pesan dari orang dari masa lalu yang datang kepada kamu, di mana pesan ini adalah untuk mengajak kamu melangkah maju. Bisa juga ini berupa peluang karir ataupun peluang menjalin relasi dari orang masa lalu yang sudah sangat lama sebenarnya ingin menghubungi kamu dan akhirnya bisa menghubungi kamu di bulan September ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Dari Mariani Matdaud. Terima kasih Kak, saya pilih tarot kanan. Alhamdulillah walaupun lambat akhirnya dengan berjalannya iringan waktu keluarga bisa menerima. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Kemudian Virgo 88, amin ya Allah. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya Bang dari Virgo 88, terima kasih. Dari Nur 85, Kak hadir lagi. Apakah perasaan dia setelah aku blokir WhatsApp-nya? Oke, ini tentang perasaannya si dia yang WhatsApp-nya telah diblokir ya. Tarotku minum sebentar. Kita akan baca sama-sama ya. Perasaan si dia setelah WhatsApp-nya kita blokir. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa perasaannya setelah aku memblok WhatsApp-nya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati apa perasaan dia setelah aku blok WhatsApp-nya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apa perasaannya setelah kita blok WhatsApp-nya? Kita lihat sama-sama. Setelah kita memblok WhatsApp-nya, dia menegaskan beberapa hal yang sesuai dengan pikiran-pikirannya. Bisa jadi menegaskan ini juga memang memutus hubungan sepenuhnya dengan kita ya. Yang pasti dia membuat sebuah ketegasan untuk kondisi yang terjadi saat ini ya. Ini yang memilih kartu tengah. Ya ini lebih ke arah perasaannya dia ingin menyelesaikan jika memang kita ada problem dengan dia ingin menyelesaikan baik-baik sehingga ke depan nanti problem ini nggak bertambah parah. Yang ini memutuskan dengan tegas, sedangkan yang ini ingin merangkul dengan damai dan menyelesaikan problem yang mungkin pernah terjadi yang nggak sesuai prinsip masing-masing ya. Sedangkan yang memilih paling kanan, ya ini lebih ke arah perasaannya adalah dia ingin memperbaiki hal-hal yang pernah mungkin kurang tepat dia lakukan di masa lalu. Dan di sisi yang lain, respon dia masih sama seperti respon lalunya. Kalau dulu mungkin sudah pernah kita blok dia punya respon A, maka kali ini respon A lagi yang akan dia lakukan ya. Responnya masih sama seperti sebelumnya. Namun jika ini baru pertama kalinya, maka dia akan punya keinginan untuk memperbaiki apa yang salah yang pernah dia lakukan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari GR Arianti. Request Kak, apakah suamiku bisa kembali cinta kepadaku? Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah si dia bisa kembali cinta kepadaku? Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia bisa kembali cinta kepadaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu, tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, untuk para sahabat yang memilih kartu yang paling kiri, apakah si dia bisa cinta lagi kepadaku? Yang ini lebih ke arah iya, hanya saja ada sebuah kondisi ya, kartu judgment, apa yang kita tabur itu adalah yang kita tuai. Jika kita bisa bersikap dan berlaku yang baik, membuat dia merasa dicintai, maka dia pun akan berusaha membuat kita merasa dicintai. Namun jika ini hanyalah keinginan satu sisi, kita hanya ingin dicintai dan kita nggak pernah mau paham seperti apa perasaannya, ya dia akhirnya nggak akan membuat kita merasa dicintai juga.
Ada perbedaan antara mencintai dan membuat merasa dicintai. Mungkin kita mencintai pasangan kita, ataupun mungkin istri atau suami kita. Namun yang sering kita lupakan adalah kita lupa membuat dia merasa dicintai. Nah, yang harus dilakukan sekarang adalah buatlah dia merasa dicintai, bukan hanya mencintai dengan cara kita, tetapi dengan cara yang dia harapkan ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah tidak, karena sebenarnya ada beberapa hal yang membuat dia udah move on dari perasaan cintanya ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Yang ini lebih ke arah ada jawaban iya, kartu pedang dan tongkatnya mengarah ke iya. Kamu masih bisa membuat dia mencintai kamu, hanya saja mungkin tidak sepenuhnya seperti yang kamu harapkan. Mungkin kamu berharap dia mencintai kamu dengan melakukan A, B, C, dan D. Tapi yang ini dia mencintai kamu mungkin dengan cara dia melakukan E, F, G, dan H. Caranya beda, tapi dia bisa mencintai kamu kembali ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah dari Virgo 88, inisial nama jodoh F atau D atau huruf yang lain. Oke, kita akan coba baca bersama-sama ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah inisial jodohku berinisial F? Apakah inisial jodohku berinisial D? Apakah jodohku inisialnya adalah huruf selain F dan D? Oke, ini tarotku baca sekaligus ya. Kita baca sama-sama. Kita nggak pick a card, tapi kita akan baca. Apakah inisialnya F? Kita lihat bersama-sama. Ada indikasi kuat ke arah jodoh, karena ini sebuah kartu yang menyimpulkan suatu perasaan cinta. F bisa masuk. Apakah inisialnya ke arah D? Yang ini D-nya enggak ya. Sedangkan selain F, yang ini juga bisa. Jadi antara F atau huruf lainnya, namun lebih kuat ke arah F ya. Yang ini D-nya pasti tidak ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah dari Farida Herlina. Request, apa dia lebih serius denganku? Oke. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Apakah si dia lebih serius denganku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia lebih serius denganku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia lebih serius denganku? Kartu Devil lebih ke arah jawaban tidak ya, karena di sini lebih banyak hal-hal negatif daripada dia serius untuk hubungan yang baik ya. Ini yang memilih kartu tengah. Ya, ini tergantung tawaran yang bisa kita berikan. Jika kita bisa memberikan juga tawaran hubungan yang baik juga dengan dia, alias hubungannya juga baik-baik saja, dan kita juga orang yang layak untuk dia serius, maka dia serius. Namun jika tidak, dia juga masih melihat ya. Ini yang paling kanan, yang ini lebih ke arah iya. Saat ini, dia serius pada kita. Ingat saat ini, karena kingnya menghadap ke depan, saat ini dia serius pada kita, tapi ini tidak menjamin selamanya dia akan serius. Tapi yang pasti saat ini dia serius pada kita ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Lilis Latifah. Bagaimana aku bertemu jodohku dan kapan? Oke. Fokus ke diri ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Bagaimana aku bertemu jodohku dan kapan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana aku bertemu jodohku dan kapan. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, bagaimana aku bertemu jodohku dan kapan, kita akan lihat bersama-sama. Kartu yang paling kiri adalah kartu 7 won. Kartu tongkat lebih ke arah bagaimana kita sedang berjuang, sedang melakukan sesuatu yang sesuai dengan impian dan harapannya kita. Nah, jika dikatakan bagaimana aku bertemu saat berada dalam sebuah kondisi di mana aku nggak bisa nyelesain problemku sendiri dan ada seseorang yang hadir untuk membantu aku mengatasi rintangan-rintangan dalam hidupku. Dan ini adalah ciri-ciri bagaimana aku bertemu dengan jodohku. Dan di sisi yang lain, kapan aku bertemunya?
Kartu 7 won ini memiliki suatu perhitungan waktu mulai dari 2 hingga 7 bulan ya, mulai dari 2 hingga 7 bulan dari sekarang, di mana aku sedang menghadapi sebuah problem dan ada orang yang membantu aku untuk menghadapinya, maka itu adalah ciri-ciri aku bertemu dan bagaimana aku bertemu jodohku ya. Sedangkan yang pilih kartu tengah, ya ini adalah jika dilihat dari waktunya, ini adalah mulai dari 1 bulan ya, hingga 14 bulan ke depan. Ingat, mulai dari 1 hingga 14 bulan ke depan. Bagaimana aku bertemu jodohku? Dia adalah orang yang secara materi itu sudah mapan, sudah baik, sudah siap untuk berkeluarga, dan bisa jadi mungkin dia juga sudah punya keluarga. Ciri-cirinya usianya sama atau lebih tua daripada kita. Kita kemungkinan besar bertemu dia di tempat pekerjaan atau tempat bekerja atau tempat yang berhubungan dengan uang atau pekerjaan ya. Ini memilih kartu paling kanan. Yang ini waktu bertemunya antara 1 hingga 9 bulan ya, dari 1 hingga 9 bulan. Kita bertemu pada saat kita sedang berusaha untuk memperbaiki beberapa hal yang kurang tepat dari masa lalu. Dan bisa jadi dia orang baru yang terhubung dengan masa lalu kita, ataupun mungkin memang orang dari masa lalu kita ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Ambon X-Friend. Request kakak, apakah aku dan dia bisa bersatu dengan serius? Semangat terus untuk tarotku, terima kasih. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Apakah aku dan dia bisa bersatu dengan serius? Fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah aku dan dia bisa bersatu dengan serius? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apakah aku dan dia bisa bersatu dengan serius? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah aku dan dia bisa bersatu dengan serius? Kita akan lihat bersama-sama ya. Kartu Star sebenarnya memberikan sebuah simbol harapan itu ada, kesempatan itu ada, di mana kamu dan dia bisa bersatu dengan serius. Hanya saja jika kamu nggak manfaatkan kesempatannya, Star pun bisa menjadi harapan yang hilang. Jadi jika kesempatannya datang, saat kamu bisa bersama dengan dia, isilah dengan momen-momen untuk kalian berdua ya. Jangan sampai kehilangan kesempatan, karena peluang bersatu seriusnya besar ya. Sedangkan ini yang pilih kartu tengah, ya ini lebih ke arah iya, selama kalian mau tidak membawa masa lalu masing-masing, tapi fokus di masa sekarang ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini juga ke arah iya, selama apa yang kamu tabur juga yang baik dalam hubungan ini. Biarpun kartu koin dan pentakel lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak, namun di sini karena kartu 9 pentakel menyimpulkan mendapatkan hasil dari apa yang kita tabur, selama kamu berlaku yang baik, bersikap yang baik, membuat dia merasa dicintai, maka kamu dan dia bisa bersatu dengan serius ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini, like video-video tarotku, bagikan video-video dari tarotku. Dan untuk yang ingin mengikuti pembacaan-bacaan lain, silahkan lihat di playlist tarot reading. Di sana ada banyak macam pertanyaan untuk pembacaan tarot ya. Dan untuk yang mau belajar tarot, ada video tutorial tarot dan juga ada video arti kartu tarot. Terima kasih.